Raden, jam berapa sekarang? Jam 4, Pak Husin. Pantasan Pak Umar baru saja masuk gang. Ya macam-macam Pak Husin. Kok? Pak Umar kan baru mati. Astagfirullahaladzim, dia ya. Saya lupa. Tapi tadi yang masuk gang siapa ya pakai sepeda? Apa? Allahu Akbar. Mungkin beginilah alam gaib. Alam yang menjadi rahasia Allah. Tetapi kita manusia patut percaya. Seperti halnya kita percaya pada takdir dan pada hari kiamat, hari perhitungan dan pengadilan Allah. Maka tiada keraguan bagi yang takwa untuk mempercayainya, bahwa gaib adalah dalil Tuhan, serta petunjuk ke arah jalan yang benar. Seperti bunyi surat Al-Baqarah pada ayat 1 dan 2. Surat ini dimulai dengan alif lam mim. Cuma Allah yang tahu artinya. Maka dalam kisah misteri malam ini sangat erat hubungannya dengan alam gaib dari seseorang yang pernah sampai ke tempat itu. Suatu alam yang biasa disebut oleh para alim ulama sebagai alam barzakh. Alam tempat berkumpulnya para roh dalam menanti hari pengadilan. Orang yang pernah sampai ke sana bernama Umar. Seorang pengurus masjid, seorang merbot, seorang yang paling taat beribadah. Dan sepertinya ia tidak pernah meninggalkan waktu sholatnya. Selain mengurusi masjid dan tempat beribadah bagi para umat, Umar juga dikenal sebagai seorang yang sangat patuh dan rajin pada tugas pekerjaannya di kantor pemerintahan. Dan kisah yang akan saya sampaikan malam ini terjadi pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1956. Ketika itu Umar bekerja sebagai seorang waker, seorang penjaga malam di kantor ledeng Kebon Sirih yang sekarang disebut sebagai kantor PAM DKI. Umar pulang bekerja pada saat menjelang subuh. Dan begitulah, ketika ia melewati pintu-pintu rumah, maka diketuk-ketukannya tongkatnya, membangunkan seluruh penghuni rumah untuk segera melaksanakan sholat subuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Tokoh ini sangat menarik untuk kita ulang kisahnya. Simak kejadiannya, karena cerita ini merupakan kisah sejati. Sebuah true story. Beberapa surat kabar yang terbit pada tahun itu pernah memuatnya. Tempat kejadian dan keturunannya pun masih ada. Dapat kita buktikan bahwa kisah ini sesungguhnya adalah kisah yang pernah terjadi. Mari kita ikuti. Sehabis sholat asar, Umar berangkat ke kantornya dengan menuntun sepedanya sepanjang gang hingga sampai ke jalan raya.
Dali. Rip. Bangun, Rip. Hei. Bangunin babe lu. Udah subuh nih. Sholat subuh. Woi, Mas Sani, bangun. Woi, Rodami, bangunin laki lo, udah subuh ini. Ayo, sholat. Bang. Bang, udah subuh. Mas, Umar udah lewat, Mas. Hei, bangunin laki lo deh, sholat subuh. Si Umar, Iya. udah subuh? Heeh. Nah deh, kita bangun. Ntar kehabisan subuh lagi. Woi, orang-orang bangun, woi. Udah subuh nih, ayo sholat subuh. Siapa yang meninggal, Dek? Pak Umar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantes tadi subuh tak kedengaran dia lewat depan rumah. Jam berapa meninggalnya, Dek? Jam 2 malam. Beberapa orang kantornya membawa Umar pulang dalam keadaan sesak napas. Wah, jantung itu, Dek. Wah, Umar sudah seharusnya pensiun jadi worker. Kasian dong, Pak. Kalau Pak Umar pensiun, bagaimana Pak Umar bisa dapat duit buat menghidupi anak istrinya? Anaknya 4. Masih kecil-kecil lagi. Bapak kan tahu. Berapa sih sumbangan umat untuk mengganti jasanya mengurus langgar? Nggak seberapa, Pak. Sedikit sekali. Orang kaya lebih senang memperbanyak istri daripada memperbanyak amal. Kamu? Ayo, Pak, kita ngelayat. Ya, nanti saya datang. Saya pulang dulu. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Pulang kemana? Enggak, maksud saya rumah yang mana? Dek, saya baru 2 loh, Dek. Belum 4. Ah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dulu. Oh, silakan. Saya nggak sangka Wah Umar pendek umurnya. Orang baik biasanya disayang Allah. Tugasnya di dunia dipercepat dan umurnya pun ya singkat. Sabar ya. Waalaikumsalam. Sabar, Nina. Udah deh, istirahatin aja. Tawakal deh. Serahin semuanya sama yang di atas ya. Iya bang, buatin bang. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Iya bang. Umar, lu kenal gua? Arif. Iya. Nah ini di sebelah lu siapa nih? Ini nih. Ini Haji Demiyati kan? Ah, benar. Wah, kenapa, Rip? Nggak apa-apa. Cuman lu ketiduran lama, disangka orang lu mati. Pokoknya ke orang. Gua hidup kan? Ya hidup. Buktinya ini bisa ngomong.
Jantungnya lemah, Pak Sarip. Tapi tidak apa-apa. Sudah normal kembali, jaga saja. Dan harus terus berobat. Dia lelah, sekarang tertidur. Tapi dok, apa tidurnya tidak... Saya mengerti, Pak Sarip. Dia itu baru mengalami mati suri. Tak ada hubungannya dengan medis. Bang Mas Ali, ya. Tolong antar Pak Dokter. Cek, maaf, telepon saya tidak bisa. Terima kasih. Mas. Saya sama anak-anakmu tidur di rumah Mama. Mama. Yang ngurusin Sumar siapa? Iya deh, Bu aja. Si sama maksud lu? Iya bang, habis saya takut tidur sama orang mati. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Wak. Kopinya nggak pakai gula kan? Betul. Wakia udah tahu semuanya berapa ya? Nggak tahu, kata Wakia, Umar masih punya utang. Betul. Bilang sama Wakia, ntar kalau Wa Umar sudah terima gaji, baru Wa Umar bayar ya. Kalau begitu, udah dulu ya, Wak. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Wak. Wak Minah belum juga pulang nih. Pakai beli masakan di warung Wakia. Nggak tahu dia, Dir. Itu perempuan maunya apa ya? Anak-anak semuanya dibawa. Nggak boleh nemuin gue. Katanya, kalau malam badan gue bau mayat. Iya. Bau mayat gimana ya, Pak? Iya, bau mayat. Lu nulis apa, Din? Ya, nulis pengalaman Wak yang udah pernah mati. Mau saya masukin koran. Ya? Gile lu. Jangan, Din. Gua nggak setuju tuh kalau lu muat. Si Umar kan manusia biasa. Peristiwa aneh yang terjadi pada diri si Umar ini bukan buat disebarluaskan. Apalagi kalau sampai lu muat di koran. Ini bisa menimbulkan fitnah, tahu? Nah, bagi orang yang sok tahu soal-soal gaib, ini dikhawatirkan menimbulkan perbuatan syirik. Kenapa begitu, Cing? Jelas dong. Orang yang sudah mati hidup lagi. Ini kan sesuatu yang aneh. Timbullah pembicaraan orang banyak. Timbul pula dugaan. Si Umar punya ilmu hitam lah. Berguru nggak kesampean lah. Ini kan namanya fitnah. Padahal kita tahu. Si Umar tuh nggak mungkin yang namanya berguru. Apalagi punya ilmu hitam. Apalagi sampai menjual keyakinannya ditukar dengan kekayaannya. Nggak mungkin. Kita tahu. Si Umar kehidupannya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Apa adanya. Miskin.
Lo ngopi kan, Dir? Aduh, makasih nih Cingmu. Kadir ngopi emang. Minum deh, ntar keburu dingin. Ya. Nah, Dit, bagi orang yang tipis imannya dan sok ilmu gaib, si Umar bisa dianggap orang sakti. Ini kan namanya musyrik. Tapi Cing, ininya ngomong, bininya Wak Umar sendiri. Ngomong apa dia? Ya dia bilang, kalau malam nih, badannya Wak Umar bau mayit. Untuk sebabnya, Cing Mina minta cerai. Dia udah nggak mau lagi tuh bareng. Nah, omongan kayak begini nih, udah nyebar dari mulut ke mulut. Nah, ini yang dibilang fitnah. Fitnah. Tapi ini benar, Cing. Bukan fitnah, ini benar. Nih, Kadir nih, pernah ngebusin sendiri. Badan Wak Umar emang rada-rada bau bangke, Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang. Iya deh. Hah? Enak mah baru pulang. Oh iya Beh, kau ngaji di Miati bilang, abis sisa Babe ditungguin tuh di masjid. Katanya sih mau ngobrol. Kau ngaji bilang, orang-orang kampung udah pada rame bicara badan Wak Umar yang bawa mayat. Tuh, Cing. Bener kan? Siapa lagi yang nyebarkan fitnah ini? Tadi tuh Beh, sebelum maghrib, kepala kampung nyamperin rumahnya Wak Umar. Nah, itu juga atas desakan orang-orang kampung, sama Pak Ahmadin. Udah begitu rumah Wak Umar disegel tuh Beh. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini? Hei Umar, keluar! Kalau kamu tidak mau buka pintu ini, kami dobrak pintu ini. Hei Umar, ayo keluar. Keluar Umar! Kalau kamu nggak mau keluar, kami suruh orang-orang ini bakar gudang ini. Mar? Mar? Hei! Seenaknya lu pada nyuruh orang bakar masjid. Gudang Bang. Gudang, tapi kan di dalam masjid. Nah, di dalam gudang itu banyak kitab-kitab Al-Quran. Pakai otak dong lu pada. Nggak beragama lu. Ateis lu. Nggak bertuhan. Itu namanya melanggar syarat, tahu? Penghasut. Sadar diri dong lu. Lu kan bukan anak sini. Lu pendatang. Anak endonan lu. Lagian masjid ini bukan punya lu. Lu tahu nggak? Masjid ini didirikan di tanah wakafnya Engkong Haji Murtado. Maksudnya anak keturunannya tuh biar beribadah, biar sholat berjamaah. Malah lu suruh bakar dasar peak lu. Maksud kami Bang, agar Wak Umar bisa keluar. Hei Ahmadin, lu tidak berhak mengusir si Umar dari masjid. Dia keturunan Haji Murtado. Tapi Bang, beberapa hari ini masjid jadi kosong. Orang-orang pada nggak berani sholat di sini.
karena sudah tercemar bau bangkai dari badannya si Umar. Pantas kalian semuanya pada tutup hidung. Sekarang gua mau lu bubar. Tak ada yang mau sholat di sini, silakan. Yang tidak mau sholat di sini, tidak dipaksa. Ayo, bubar. Ayo bubar sekarang. Umar yang segel, Ben. Ya, orang-orang ini udah nggak punya perasaan. Ini kan rumah pribadi. Main segel aja. Gila. Coba tinggal. Bangun. Jen. Bongkar tutup. Ya, coba bantu lu bongkar tuh. Jen. Coba pegang aja dulu sekarang bantuin bongkar. Ya, Cing. Dalik bantuin. Masya Allah. Ganti aja. Tutup. Hadir. Ya, Cing. Udah. Udah nih. Tutup. Ya bang, udah. Coba. Sini. Ya, Bang. Gua mau nanya ini nih. Ayo tinggal aja. Sama. Iya, Bang. Sekarang lu punya tugas. Bersihkan rumah ini semuanya. Terutama rapihkan kamarnya si Umar. Pas biar datang, nanti dia bisa tidur di kamarnya. Iya, Bang. Bener nggak sih Haji? Iya. Yang lainnya juga bantu ya. Iya. Nah, kita lihat sekarang. Bagus banget ya. Biarkan dia masuk. Tapi kita harus pakai penutup hidung.
sebaiknya dia jangan masuk. Baunya tembus. Kamar ini bisa jadi seperti kamar bangke. Kalau begitu, kau berikan surat ini dan amplop uang di depan pintu. Hei Umar, lu udah diberhentiin, gak usah datang lagi. Nih, surat sama duit pesangon lu. Siapa yang meninggal, Dek? Pak Umar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan dia mati beneran. Pak Deng. Astagfirullahaladzim. Pak Usin, saya kira siapa?
Ronda Pak Husin. Iya. Ngomong-ngomong, mobilnya baru lagi nih Pak Din. Dari sini saja Pak. Iya. Iya, baru beli. Saya kan pedagang, Pak Husin. Kebetulan ada uang lebih. Oh iya ya. Saya lupa Bapak banyak uang. Baru ngelir yang muda nih Pak Din. Pak Husin. Pak Din, jam berapa sekarang? Setengah 4. Pak Husin, pantasan Pak Umar baru saja masuk gang. Jangan macam-macam Pak Husin. Kok? Pak Umar kan baru mati. Astagfirullahaladzim, iya ya. Saya lupa. Tapi tadi yang masuk gang siapa ya pakai sepeda? Apa? Subuh. Dale, bangunin Mbak Belo. Udah subuh nih. Astagfirullah. Sholat subuh. Umar. Ada apa, Dali? Pak Umar, Teh. Pak Umar. Si Umar. Kita ke rumah Bang Sarip. Kita minta pertanggungjawabannya. Bang Sarip harus bertanggung jawab. Semua orang-orang ini pada ketakutan. Masjid jadi kosong sekarang. Bang Haji Dimyati juga takut mimpin sholat subuh. Ahmadi, gua dari sebelum subuh sudah ada di masjid. Lu orang semua yang kagak datang, berarti lu semua kurang takwa. Kurang takwa gimana Bang Haji? Mereka semua ketakutan. Lihat muka saya nih, hancur, jatuh ke solokan.
Untung aja saya nggak mati. Jadi lu datang sini mau apa? Hah? Ya urusin tuh setan. Bang Tarif kan pernah ngomong bahwa orang baik kayak si Umar nggak bakalan jadi setan. Buktinya mati hidup aja udah jadi bangkai. Bau. Dosa apa si Umar ya Allah? Sehingga kau tak terangi jalannya menuju tempatmu. Udahlah, Rip. Jangan dipikirin. Yang penting sekarang lu berbuat. Agar supaya orang kampung tenang. Iya. Kita mesti bantu si Umar, Cing Haji. Biar saya sama Bang Matani menyuruh si Umar pulang ke tempatnya. Saudara-saudara, malam ini saya berjanji. Saya bersama Bang Matsani akan menghadapi si Umar. Nah, lu denger, Din. Ya, lu denger. Saya yakinkan pada saudara-saudara semua bahwa mulai besok malam si Umar nggak bakalan muncul lagi. Nah, sekarang sudah bubar. Bubar. Lu suruh bubar semua. Ayo bubar. Ayo bubar. Ayo bubar. Ayo kita bubar rumah. Lu, Mar? Iya. Kenapa lu masih ada di sini? Gua mau bangunin orang-orang sholat subuh, Rip. Lebih baik sholat daripada tidur. Itu udah bukan tugas lu lagi, Umar. Habis siapa dong yang mau gantiin gua bangunin orang-orang sholat subuh? Ada. Udah ada. Lu nggak usah khawatir. Sekarang sebaiknya lu pulang ke tempat lu. Tempat lu bukan di sini lagi, Umar. Pulang? Gua mau pulang ke mana, Rip? Lu nggak tahu. Lu sebut nama Allah. Lu istighfar. Lu mohon ampunannya. Insya Allah akan lu diberikan jalan yang terang. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dosa apa yang diperbuat Wa Umar? Cuma Allah yang tahu. Dan tentunya menjadi peringatan buat manusia. Jika kita pulang, kita harus tahu jalan pulang ke tempat yang telah disediakan Allah buat manusia. Semoga kita menjadi manusia yang takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melintasi batas waktu.